Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui via Zoom. Saya hormati Bapak Syamsuddin MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang disusun oleh Ray Sultrinatra, yang kedua saya sendiri, yang disebut Purnama, yang ketiga Citra Husia. Untuk pembaca materi yang pertama dipersilahkan Ray Sultrinatra. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya akan langsung menjelaskan poin-poin penting yang telah saya rangkum yang ada dalam PPT ini. Yang pertama, pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zakat, yasku, zakatan, yang berarti bersih, baik, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang berharta, yang hartanya itu telah mencapai nisab atau haul, untuk diserahkan kepada orang-orang yang tertentu yang berhak menerima. Next. Yang kedua, hukum-hukum zakat. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 11 yang berarti, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Selanjutnya, hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Next. Nah, jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat terbagi atas dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memiliki kemampuan baik untuk dirinya sendiri maupun anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu pelaksanaan zakat fitrah pun dilakukan pada menjelang akhir Ramadan atau menjelang sholat Idul Adha. Tetapi ketika dilakukan setelah sholat Idul Adha, itu akan menjadi sedekah biasa. Selanjutnya, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim atas harta benda yang dimilikinya yang hartanya itu telah mencapai nisab atau syarat-syarat tertentu. Next. Nah, selanjutnya cara perhitungan zakat. Zakat memiliki dua jenis, yang berarti kedua-duanya memiliki cara perhitungan yang berbeda. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim, oleh setiap muslim adalah bahan makanan pokok 2,5 kg atau sekitar 3,5 liter. Masyarakat yang makanan pokoknya beras, maka wajib membayar zakat fitrah berupa beras. Demikian juga makanan pokok mereka, jagung, gandum, kurma, atau yang lain. Maka mereka wajib membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok tersebut sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Nah, untuk pembayaran zakat fitrah, menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dengan bentuk uang yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk membayar zakat. Next. Nah, selanjutnya cara perhitungan zakat untuk zakat mal. Syarat-syarat yang wajib dizakati yaitu sebagai berikut. Milik penuh, berkembang, mencapai nisab atau batasan tertentu, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah 1 tahun. Next. Nah,
cara perhitungan zakat. Untuk zakat fitrah saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama, 2,5%. Untuk kelompok yang pertama, yang zakat wajib dikeluarkan sebanyak 2,5% dan harus sudah mencapai 1 tahun. Untuk kelompok ini yang termasuk yaitu emas, perak, usaha atau perdagangan, tambang, hewan ternak seperti ayam, bebek, itik, burung, dan ikan. Selanjutnya, 5 atau 10%. Nah, untuk yang ini, pertanian adalah bagiannya. Pertanian dengan peranan buatan atau dengan menggunakan biaya wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5%. Sedangkan untuk pertanian yang memiliki perairan alami wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 10%. Selanjutnya, yang ketiga, 20%. Nah, di sini tidak harus menunggu sampai setahun lamanya. Harta karun wajib dikeluarkan ketika didapatkan sebanyak 20%. Yang terakhir, hewan ternak. Hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kuda, dan kambing memiliki perhitungan tersendiri sesuai dengan jumlah ternak yang dimiliki. Next. Nah, selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Untuk fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya, miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dimiliki. Yang ketiga, amil adalah orang-orang yang melaksanakan pengumpulan atau pendayagunaan zakat. Yang keempat adalah mu'allaf, adalah orang yang memiliki kecenderungan hatinya kepada Islam atau telah memeluk Islam. Yang kelima, rikab, adalah budak belian. Nah, di sini maksudnya yaitu zakat bisa digunakan sebagai dana untuk membayar budak belian tersebut. Yang keenam, garmin, adalah orang-orang yang terlilit hutang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketujuh, sabilillah, adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan jauh tapi telah kehabisan bekal untuk sampai ke kampung halamannya. Next. Nah, sebelumnya ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang ada orang-orang yang haram menerima zakat, seperti orang kafir. Orang kafir tidak berhak menerima zakat atau haram menerima zakat. Tapi ketika dia memasuki Islam atau mualaf, itu menjadi wajib untuk diberikan kepada mereka. Selanjutnya, orang kaya dan mampu berusaha. Di sini orang-orang ini tidak berhak untuk menerima zakat karena mereka memiliki kecukupan harta atau dapat memenuhi kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Hashim, Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keluarga-keluarga yang saya sebutkan tadi itu tidak berhak atau haram mendapatkan Recording in zakat. progress. Apabila Recording in progress. mereka haram menerima zakat, akan tetapi jika itu dibiayai oleh negara, tapi ketika mereka tidak dibiayai oleh negara, mereka juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab muzaki. Nah, muzaki adalah orang-orang yang memiliki kecukupan harta atau orang-orang kaya. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab muzaki seperti anak, istri, orang tua, atau budak yang tidak dibayar adalah tanggung jawab dari muzaki. Next. Nah, dalam Islam, setiap perintah memiliki hikmah-hikmahnya tersendiri, termasuk juga dengan zakat. Yang pertama, membersihkan jiwa manusia dari keburukan sifat kikir, bakil, tamak, dan tidak pernah merasa cukup. Bukan hanya jiwa saja yang dibersihkan, tetapi harta benda yang kita miliki juga dibersihkan dari sifat-sifat tersebut. 2, membantu orang-orang fakir dan menutup hajat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang lemah dan orang-orang tidak berdaya.
3. Menekan kemaslahatan umum, di mana ia merupakan tumpuan kehidupan dan kebahagiaan umat. Selanjutnya, menutup kemungkinan menumpuknya harta pada orang-orang kaya di tangan para bisnismen, pengusaha, dan pemegang kendali ekonomi, sehingga harta tidak terpaku pada kelompok tertentu di masyarakat ataupun hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Next. Oke, yang kelima, menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umatan wahidan, umat yang bersatu, musawah, persamaan derajat, hak dan kewajiban, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan takaful ijtimah atau tanggung jawab bersama. Yang terakhir, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis, yang semua itu dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman lahir batin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik kepada saudara Netra. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami akan menunjuk 5 orang dari sesi pertama. Tolong teman-teman Kristen yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya persilahkan kepada saudara Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagus Nugroho Saputra ingin bertanya kepada kelompok 10. Jika seseorang anak sudah punya penghasilan sendiri, tetapi masih tinggal bersama orang tuanya, apakah anak itu membayar zakat sendiri atau dibayarkan orang tuanya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Saudara Isa. Yang kedua, saudari Najwa, dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaan saya, apa hukum membayar zakat fitrah dengan uang di masa pandemi ini? Baik, terima kasih saudari Najwa. Sama-sama. Dan persilakan saudari Wanda Sri Rahma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana bila menjelang zakat, tapi hartanya dicuri? Terima kasih. Sama-sama.
Baik, saya persilakan kepada saudara Rifali. Persilakan. Baiklah, menurut Anda bagaimana itu hukumnya membayar zakat mal dalam bentuk sembako? Terima kasih kepada saudara Rifali. Saudara Faisal, persilakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Faisal ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 10. Bagaimana zakat kepada yang mengaku miskin? Ya, baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari saudara Isa. Itu jika seorang anak sudah punya penghasilan sendiri tetapi masih tinggal bersama orang tuanya, apakah anak itu membayar zakat sendiri atau dibayarkan orang tua? Jawabannya itu boleh dua-duanya, bahkan boleh tiga-tiganya. Boleh mereka bayar sendiri-sendiri karena si anak sudah punya penghasilan sendiri. Boleh orang tua membayar anaknya, boleh juga anaknya membayarkan orang tuanya. Apakah saudara Isa sudah puas? Oh iya, makasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Najwa. Pertanyaannya yaitu, apa hukum membayar zakat fitrah dengan uang di zaman pandemi ini? Yaitu, membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang menurut mazhab Hanafiyah diperbolehkan, tetapi dibolehkan hanya bagi orang-orang yang ketika itu kesulitan membayar menggunakan makanan. Apabila kita menitipkan uang pada seseorang untuk dibelikan makanan berupa beras, kita salurkan kepada lembaga zakat. Lalu lembaga zakat ini membagikannya dengan menggunakan beras kepada orang-orang miskin. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rivaldi. Apakah hukumnya jika zakat fitri dan zakat mal diberikan dalam bentuk sembako? Untuk zakat fitri memang dalam bentuk sembako yang maksudnya makanan pokok, bukan 9 bahan pokok. Diberikan bahan makanan pokok yaitu kalau di negeri kita beras. Adapun zakat mal diberikan dalam bentuk sembako, maka ini harus ada kesepakatan dari orang mustahiknya, karena mustahiknya zakat mal tidak mesti butuhnya sembako. Contohnya ada orang sembako dari beberapa tempat karena solidaritas, karena bakti sosial dan lain-lain, sehingga sembako di rumahnya sudah sangat banyak, sementara yang sekarang dia butuhkan adalah uang cash untuk membayar rumah sakit, untuk membeli obat, untuk membayar listrik, karena di rumahnya listrik. Maka tidak boleh membayarkan zakat mal dalam bentuk sembako secara paksa, tapi dia boleh ditanya bila dia menyetujui dengan sembako, baru dia diberikan dengan sembako. Bila dia mintanya uang cash karena kebutuhannya yang lain, maka diberinya dalam bentuk uang cash. Apakah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Ray.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wanda. Pertanyaannya yaitu, bagaimana bila jelang zakat hartanya dicuri? Bila dicuri berarti musibah. Bila memang berkurang dari nisabnya, maka dia tidak kewajiban zakat lagi. Bila masih ada nisab bahkan lebih sedikit, maka sebatas yang tersisa itu yang dia zakatkan. Dan bedakan antara dicuri dengan membeli sesuatu dalam rangka lari dari zakat. Sebagai orang kalau sudah mau datang zakat, dia segera beli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakatnya. Maka orang seperti ini lari dari zakat meskipun sudah terlanjur dibelikan sesuatu, dia tetap wajib membayar zakat. Apakah Saudari Wanda puas? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal, yaitu bagaimana zakat kepada yang mengaku miskin. Bila ada yang mengaku miskin dan zahirnya dia miskin, maka boleh dikasih. Akan tetapi bila badannya kelihatan mampu bekerja, maka arahkan dia. Bila atau ibu mau, maka saya memberikan, tetapi tidak ada hak zakat bagi orang yang kuat dan masih mampu untuk mencari nafkah. Apakah Saudara Faisal sudah jelas? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya akan menutup sesi pertama, kita beralih ke sesi kedua. Tolong yang mau bertanya, present. Saya persilahkan Saudari Billah. Ya, Billah. Persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa hukumnya memberikan zakat kepada orang kafir? Baik, terima kasih. Kita beralih ke Saudari Awalia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Pertanyaan saya itu adalah, jika ada orang yang memiliki utang yang banyak, apakah orang tersebut tetap wajib membayar zakat atau tidak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya,
Saudara Ade Agung, dipersilahkan. Baik, pertanyaan saya, apa hukum membayar zakat secara online? Terima kasih. Oke, sama-sama. Persilahkan Saudari Anil Sabila. Baik, pertanyaan saya, bagaimana perhitungan zakat fitrah untuk ibu hamil? Janin yang ada di dalam kandungan ikut di zakat fitrahkan juga. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dila. Pertanyaannya yaitu, apa hukum memberikan zakat kepada orang kafir? Jika kita membicara zakat fitri, maka hanya diperbolehkan hanya untuk orang muslim, termasuk di masa wabah. Kenapa hanya orang muslim? Karena memang begitu syariatnya. Zakat fitri hanya boleh untuk umat muslim. Yang dibolehkan untuk orang kafir adalah zakat mal. Zakat yang kedua itu pun tidak sembarang zakat mal. Yang diberikan zakat mal adalah orang kafir yang ada keterkaitan dan mungkin dan untuk ditaklukkan hatinya sehingga bisa masuk Islam. Apakah Saudari Dila sudah puas? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ade Agung. Apa hukum membayar zakat secara online? Untuk membayar zakat secara online, hukumnya sama, tetap wajib. Yang penting adalah niatnya, yaitu membayar zakat, bukan perantaranya. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Awalia. Pertanyaannya yaitu, apakah orang yang memiliki utang yang banyak tetap wajib membayar zakat? Punya utang banyak, harta banyak, dan punya sisa harta yang banyak, maka orang ini wajib bayar utang dan wajib bayar zakat. Adapun orang punya banyak utang dan terlilit utang, maka dia bukan membayar zakat, melainkan diberikan zakat. Apakah Saudari Nur Awalia puas dengan jawaban? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anissa Salsabila. Bagaimana perhitungan zakat fitrah bagi ibu yang sedang hamil? Apakah janinnya juga dimasukkan dalam pembayaran zakat fitrah? Nah, untuk kasus ini, ibu hamil tersebut tidak wajib membayarkan zakat fitrah untuk janinnya dalam paparan atau dalam pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, karena janin tersebut belum bisa dipastikan hidupnya. Apakah sudah cukup? Iya, makasih, Rey. Sama-sama. Baik, saya akan menutup sesi kedua. Kita beralih ke sesi ketiga. Dan persilakan Saudari Nur Alisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya mahasiswa perantau mendapatkan zakat fitrah dan bagaimana tata cara perantau menyalurkan zakat fitrahnya. Apakah sudah jelas? Iya. Maaf, bisa diulang. Bagaimana hukumnya mahasiswa perantau yang dapatkan zakat fitrah dan bagaimana tata cara perantau menyalurkan zakat fitrahnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nurmia Maharani Putri. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya, misalnya kita bekerja di kota A, terus kita sholat Id-nya di kota B, apakah zakat fitrahnya di kota A atau di kota B? Iya, sama-sama.
Selanjutnya Riani, persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika seseorang lupa membayar zakat fitrahnya, kemudian baru ingat setelah sholat Idul Fitri? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana hukumnya? Baik, selanjutnya kepada Saudari Kak Puspita, persilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan umat muslim terhadap apa yang dimilikinya. Nah, zakat mal ini bisa dikatakan sangat kurang masyarakat yang melakukannya karena kurangnya pengetahuan masyarakat awam tentang zakat mal ini. Jadi, menurut Anda, apakah hukumnya seorang umat muslim tidak mengeluarkan zakat malnya? Dan Anda sebagai mahasiswa, apa yang Anda akan lakukan untuk mengedukasi masyarakat awam agar lebih memahami apa itu zakat mal dan mengeluarkan zakatnya terhadap benda-benda yang ia miliki? Baik. Hanifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, pada usia berapa orang bisa mulai membayar zakat dan adakah batasan usia dalam membayar zakat? Terima kasih.
Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Haliza. Bagaimana jika seseorang lupa bayar zakat fitrahnya kemudian baru diingat setelah Idul Fitri? Pembayaran zakat fitrah usai sholat Id apabila terlupa tidak apa-apa jika dilupakan dengan tidak sengaja. Tetapi jika sengaja melakukannya, hukumnya makruh. Seseorang yang melakukan kewajibannya tanpa sengaja, dia dinyatakan tidak berdosa sesuai hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Apakah masih kurang? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaan bagaimana hukum mahasiswa perantau yang dapat zakat fitrah dan bagaimana para perantau menyalurkan zakat fitrahnya? Nur Haliza kalau nggak salah. Oh ya, makasih. Iya. Pertanyaan dari Saudara Nur Halisa. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum mahasiswa perantau yang dapat dan bagaimana para perantau menyalurkan zakat fitrahnya. Mahasiswa perantau termasuk dalam golongan sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan, atau orang yang berjalan di jalan Allah. Mahasiswa perantau dapat menerima zakat fitrah jika termasuk dalam golongan miskin. Jika bukan termasuk golongan miskin, maka jangan menerima zakat fitrah. Apakah Saudari Nurhalisa puas? Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab seperti Eka Puspita.
menurut Anda apa hukumnya seorang muslim tidak mengeluarkan zakat mal? Dan sebagai mahasiswa bagaimana cara mengedukasi masyarakat? Nah, hukum tidak membayar zakat mal bagi orang yang memiliki harta yaitu dosa, karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam, yang lebih tepatnya rukun Islam keempat, menunaikan zakat. Dan sebagai mahasiswa, cara kami akan mengedukasi ke masyarakat bagaimana cara orang-orang dapat membayar zakat, yaitu yang pertama itu dimulai dari kita sendiri, yaitu harus membayar zakat. Bagaimana kita atau memberitahu orang-orang bahwa zakat mal itu wajib, bahwa zakat mal itu harus, ketika kita belum membayar zakat, itu sama saja dengan nihil. Selanjutnya dengan memberitahu mereka manfaat-manfaat ketika membayar zakat mal dan apa hukum-hukum yang ada dalam zakat mal tersebut. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan menutup sesinya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya tambahkan sedikit. Zakat kewajiban bagi seorang muslim atau muslim yang menjadi tanggungan. Zakat menjadi wajib karena menjadi salah satu Islam, lebih tepatnya rukun Islam yang keempat. Setiap perintah wajib dan Islam pasti memiliki hikmah atau manfaat, begitupun dengan zakat, yaitu membersihkan diri dan harta benda dari segala sesuatu yang buruk, membentuk saudara kita yang memiliki kekurangan untuk memenuhi hajatnya, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Saya akan menutup pertemuan pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hari? Sudah selesai? Iya Pak, sudah selesai Pak. Jadi kelompok hari ini siapa yang presentasi? Play, Andi Septianto? Citra Ya, Fausia, Pak. Rizal, Pak. Cuma berdua, Rey? Citra Fausia. Sama Citra, Pak. Citra Fausia. Citra posisinya sebagai moderator atau memang satu kelompok? Satu kelompok, Pak. Yang moderator Andi, Pak. Baik, saya mulai kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mohon maaf. Tadi jaringan tiba-tiba bermasalah di kampus, kemudian saya mencoba untuk masuk melalui handphone, tapi bermasalah juga. Kemudian tiba-tiba laptop saya juga bermasalah dan harus direstart ulang. Sehingga pertengahan diskusi baru bisa ikut bergabung. Jadi ada sepotong tadi diskusi kita hari ini yang tidak sempat saya bisa ikuti. Hanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sempat saya catat. Baik, hari ini tema kita adalah terkait dengan zakat. Jadi
tadi materi menyampaikan bagaimana definisi zakat itu. Kalau zakat secara istilah atau etimologi atau bahasa berarti zakat itu adalah tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Jadi zakat itu dilihat dari bagaimana harta itu bisa, zakat itu bisa membersihkan harta, bagaimana zakat itu bisa memberikan keberkahan, bagaimana zakat itu bisa memberikan berkembang harta itu. Kemudian dari segi terminologi, bahwa zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh umat muslim. Zakat terbagi dalam dua, itu adalah zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sampai masuk Idul Fitri. Kemudian zakat mal itu ada hitungannya per tahun, kemudian ada hitungan-hitungan tersendiri tergantung dari harta ini. Ada namanya juga zakat profesi. Harta itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Pertanyaannya cuma dua. Harta itu dari mana asalnya? Dan engkau kemanakan harta itu? Jadi pertanyaannya dua. Dari mana dan engkau kemanakan harta itu? Sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin bisa di-on-kan semua kameranya dulu supaya saya bisa melihat muka-mukanya kembali. Siapa lagi yang belum? Fadila, Fahri, Didit. Anissa. Dian Sapitri. Coba di merahnya semua dulu, baru kita mulai diskusi. Ada waktunya kurang lebih. Ada yang belum? Dian Sapitri, Fadila, Didit. Dian Sapitri Pak di perjalanan itu Pak. Oke, baik. Didit Dwi Haryadi. Iya Pak, halo, hadir. Coba di-on-kan kameranya Didit. Ya. Lagi belum? Wanda Sri Rahma. Lagi. Baik, saya lanjut ya. Jadi zakat itu tidak usah saya jelaskan secara rinci, yang tadi sudah diskusikan sama pemateri, kemudian waktunya sangat terbatas. Saya poin-poinnya saja saya sampaikan. Bahwa tujuannya zakat itu adalah bagaimana untuk memelihara harta dari bencana, kemudian bagaimana harta itu bisa mensucikan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dari harta itu ada hak-haknya orang lain yang bercampur di harta kita. Makanya tujuannya zakat itu, infak dan sedekah itu adalah untuk bagaimana membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Kemudian zakat itu adalah tujuannya untuk menjadikan suasana dalam kehidupan masyarakat lebih aman. Nah, jadi dalam masyarakat itu kalau ada gap, kemudian perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin, kemudian si kaya itu pikir pelit kepada masyarakat sekitarnya, jadi
Selalu tahu pagi-pagi. Bekas aku mau pakai. Didit mungkin bisa menggantikan saya memberikan penjelasan. Astaga, sorry Pak. Jadi lanjutkan kembali. Selain tadi memelihara harta benda, mensucikan harta benda kita, kemudian bagaimana zakat itu menjadikan suasana lingkungan masyarakat menjadi aman. Zakat itu adalah ibadah horizontal. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan bagaimana sholat itu, bagaimana puasa itu, sehingga puasa itu adalah amalannya, Allah sendiri akan memberikan ganjaran. Puasa, sholat itu adalah ibadah sifatnya vertikal, sedangkan zakat itu adalah sifatnya ibadah untuk horizontal. Zakat adalah hablum minan nas, bagaimana membangun hubungan manusia dengan manusia. Kemarin puasa dan sholat itu adalah hablum minallah, bagaimana manusia itu membangun hubungan antara hamba dengan Tuhan. Jadi dalam Al-Quran juga, ya kan Pak? Ya, jadi dalam Al-Quran zakat dengan sholat itu selalu bergandengan, ada 32 ayat yang terkait dengan sholat dan zakat. Kemudian dari 32 sholat itu, ayat itu yang membahas terkait dengan sholat itu ada 29 yang membahas terkait dengan zakat dan sholat itu. Jadi kita tidak dituntut hanya untuk beribadah, membangun hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan hubungan Allah dengan hamba dengan Tuhannya itu dengan hubungan manusia dengan manusia. Makanya itulah bagaimana perintah zakat itu diberikan supaya kita antara manusia dengan manusia itu bisa kita membangun hubungan yang seimbang. Bukan hanya semata-mata ada orang-orang tertentu, saudara-saudara kita, bahwa dia hanya fokus beribadah pada Allah, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Bahkan dalam suatu kisah itu, kalau tidak salah, itu ada sebuah kisahnya, kalau tidak salah Ibnu Mubarak ya. Jadi salah satu ulama yang terkenal, Ibnu Mubarak, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji itu tiba-tiba dia tertidur di Masjidil Haram. Kemudian dalam mimpinya itu dia ada malaikat turun. Kemudian dari perbincangan malaikat itu menanyakan bahwa ada kira-kira berapa umat muslim yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kemudian dari pembicaraan itu mengatakan ada kurang lebih 600.000 umat muslim yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang menarik pertanyaan itu, dari 600.000 yang melaksanakan ibadah haji itu ada salah satu ibadahnya yang diterima oleh Allah itu, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Kalaupun yang lainnya tadi 600.000 itu ibadah hajinya yang diterima, tetapi tidak sesempurna yang dimiliki seseorang hamba yang tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi sesungguhnya dia diterima ibadah hajinya. Sehingga muncul pertanyaan dari yang membuat penasaran ini Ibnu Mubarak ini, bahwa kenapa bisa ada seseorang yang tidak melaksanakan ibadah haji tapi diterima ibadah hajinya. Kemudian karena jelas disebutkan di situ dalam mimpinya itu bahwa seseorang itu kalau tidak salah namanya Ali bin Muwaffaq, itu kalau tidak salah dia adalah seseorang tukang sol sepatu. Sehingga Ibnu Mubarak ini selesai melaksanakan ibadah haji, dia tidak langsung kembali ke kampungnya, kemudian dia menelusuri di mana sebenarnya tempatnya orang ini sehingga dia begitu mendapatkan keistimewaan. Kemudian singkat cerita, setelah dia menemukan seseorang itu, Ali bin Muwaffaq ini, dan dia menanyakan kepada Ali bin Muwaffaq bahwa kira-kira apa yang membuat dia dalam mimpinya itu melihat bahwa ibadahnya itu, ibadah hajinya itu diterima oleh Allah, tetapi dia tidak ada fisiknya sampai ke Masjidil Haram.
Kemudian setelah disampaikan mimpi itu dari Ibnu Mubarak itu, dia menyampaikan bahwa sesungguhnya saya ini adalah profesi saya sebagai tukang sol sepatu. Kemudian dia sampaikanlah bahwa sebenarnya dia sudah niatnya 30 tahun lebih itu untuk naik ibadah haji, kemudian dia sisipkan sedikit demi sedikit hartanya itu untuk bagaimana dia bisa naik suami istri ke Tanah Suci. Tetapi pada saat dia tiba saatnya untuk cukup waktunya uang itu dipakai melaksanakan ibadah haji, kemudian dalam kesehariannya itu tiba-tiba istrinya ingin sekali makan daging dan dia mencium suaminya ini memintakan sedikit untuk bagaimana dia bisa membau daging yang begitu harum itu. Tetapi sesampainya Ibnu Ali Muwaffaq ini kepada tetangganya dan dia melihat tetangga ini, dimintakanlah daging ini untuk istrinya, tetapi tetangganya ini mengatakan bahwa sesungguhnya daging ini haram untukmu dan halal untukku. Kemudian ditanyakan kenapa bisa seperti itu, bahwa saya haram untuk saya sedangkan kamu halal untukmu. Dan disampaikanlah bahwa ternyata tetangganya ini adalah sudah meninggal suaminya, hanya tinggal dia dengan anak-anaknya dan sudah 3 hari tidak makan. Kemudian dia mencoba menelusuri pinggir jalan, kemudian dia menemukan bangkai keledai. Dari bangkai itulah dia kembali, kemudian dia masak. Disitulah tersentak ini Ali bin Muwaffaq ini bahwa sesungguhnya ada tetangganya yang lebih membutuhkan daripada banding dirinya. Profesinya sebagai tukang sol sepatu, penghasilannya yang terbatas. Kalau sekiranya hari ini kita ukurnya bahwa itu di bawah kemiskinan, ternyata masih ada jauh lebih miskin di tetangganya. Kemudian Ali bin Muwaffaq ini kembali ke rumahnya, dia menyampaikan kepada istrinya bahwa sesungguhnya bahwa daging tadi itu adalah seperti ini ceritanya. Dan istrinya menangis dan dia juga menangis. Kemudian dia memutuskan bahwa uang yang tadi dikumpulkan lebih 30 tahun ini untuk dan dia niatkan bahwa ibadah hajiku ini niatkan dari dulu ini, kemudian saya serahkan kepada tetanggaku untuk bagaimana tetangganya ini bisa hidup yang layak. Itulah tadi perjuangannya Ali bin Muwaffaq ini, bagaimana 30 tahun lebih dikumpul-kumpul, disisipkan sebagian hartanya untuk naik ibadah haji, tetapi dia melihat bahwa ada tetangganya yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan niatnya tadi untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga disitulah Allah memberikan ganjaran bahwa Ali bin Muwaffaq ini walaupun tidak sempat untuk naik melaksanakan ibadah suci, tetapi sesungguhnya ibadahnya sudah diterima oleh Allah. Jadi itulah secara hakikatnya bahwa harta itu bukan hanya dilihat dari bagaimana jumlah harta itu, tetapi bagaimana harta itu bisa memberikan kemanfaatan kepada tetangga kita dan saudara kita yang lebih membutuhkan. Ya. Jadi harta itu bukan dilihat dari banyaknya harta, tetapi harta itu dilihat bagaimana keberkahan harta itu. Jadi harta bukan lagi dilihat dari kuantitasnya, tetapi harta itu dilihat dari kualitasnya. Dalam artian di sini adalah bagaimana harta itu memiliki keberkahan. Karena banyak saudara kita yang memiliki harta yang begitu banyak, dia memiliki rumah yang banyak, memiliki mobil yang banyak, tetapi dia tidak memiliki jiwa yang tenang. Karena dari harta itu bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan bahwa di antara harta itu ada hak-haknya orang lain. Ya, ada orang yang punya banyak harta, tetapi dia tidak mampu menikmati hartanya. Ya. Kenapa seperti itu? Tidak menutup kemungkinan banyak hartanya memang selain sebab dia tidak memiliki kesehatan yang cukup, sehingga dia tidak mampu menikmati harta yang dimilikinya. Ada orang yang dari sisi materi dia sederhana dan tidak berlebihan, tetapi dia memiliki harta yang memiliki keberkahan.
Jadi setelah tadi bahwa tujuannya zakat itu adalah bagaimana membersihkan harta kita, karena tidak orang yang rajin mengeluarkan zakat, kemudian dia sedekah, dia banyak berinfak, tapi dia jatuh miskin. Karena sesungguhnya harta itu secara fisik memang tidak bisa dibawa, harta itu tidak bisa dibawa, tetapi secara fisik ya, tetapi sesungguhnya harta itu bisa dibawa dengan jalan bagaimana kita memperbanyak untuk bersedekah kepada orang lain. Dan salah satu kisah lagi saya sampaikan bahwa bagaimana dahsyatnya itu orang kalau bersedekah, dahsyatnya bersedekah. Ada juga kembali ada sebuah kisah saya sampaikan bahwa ada sahabatnya Nabi, ya, kalau tidak salah nama sahabatnya Nabi ini adalah Syabban radhiyallahu anhu, dan Syabban dia ada ciri khasnya. Syabban selalu kalau ke masjid dia selalu duduk paling pojok, dengan pertimbangan bahwa kalau dia di pojok, dia tidak mau mengganggu sahabat-sahabatnya lain untuk beribadah. Kemudian begitu dia beriktikaf, dia selalu ambil pojok. Karena tadi bagaimana dia tidak mengganggu orang lain untuk beribadah. Namun suatu hari, pada saat Rasulullah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, tiba-tiba Rasulullah tidak melihat ini Syabban radhiyallahu anhu. Kemudian dia menanyakan kepada sahabatnya, kemana Syabban? Kenapa dia tidak mengikut sholat berjamaah, sholat subuh? Sampai tinggi matahari, Syabban tidak muncul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Akhirnya diputuskan Rasulullah untuk bersama-sama datang ke tempatnya ini, Syabban ini. Kemudian disampaikan kepada istrinya bahwa kenapa Syabban tidak mengikut sholat berjamaah. Kemudian istrinya menyampaikan bahwa sesungguhnya Syabban itu sudah meninggal tadi pagi sehingga dia tidak sempat berjamaah. Tapi ada yang aneh pada saat dia dalam sakaratul maut. Ada 3 ucapannya Syabban yang membuat istrinya penasaran. Yang pertama, ada kalimatnya. Dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh? Itu kalimatnya. Kemudian yang kedua, aduh kenapa bukan yang baru? Kemudian yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Jadi itulah 3 kalimat yang diucapkan Syabban sebelum meninggal pada saat dalam proses sakaratul maut. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu menyembunyikan amalan seseorang itu, tetapi pada saat tertentu dalam sakaratul maut itu Allah menyingkap tabir itu sehingga orang yang sakaratul maut itu diperlihatkanlah amalan-amalan yang selama ini dilakukan. Hanya biasa kalau kita, makanya sering-seringlah berkunjung melihat orang sakit atau dalam sakaratul maut. Disitulah kita biasa mendapatkan pelajaran atau hikmah bagaimana amalan-amalan seseorang itu, kehidupan seseorang itu akan dilihat pada saat proses sakaratul maut. Perhatikan, makanya sering-seringlah berkunjung kepada orang sakit. Perhatikanlah mereka bagaimana pada saat mereka berpisah antara tubuhnya dan ruhnya. Amalan-amalan yang selama ini itu sangat mempengaruhi gerak-geriknya orang yang dalam sakaratul maut. Kemudian kembali ke tadi ini bahwa ada 3 ucapannya tadi ini Syabban ini, kemudian Rasulullah jelaskan bahwa kenapa dia tidak mengatakan aduh kenapa tidak lebih jauh, karena ternyata jaraknya rumahnya Syabban ini dengan masjid itu kurang lebih 3 jam perjalanan. Kemudian dia melihat bahwa selama dalam perjalanan ini itulah amalan-amalan yang diberikan oleh Allah dan disingkap oleh tabir itu, dan dia bisa melihatnya sehingga dia baru menyesal bahwa kenapa dia tidak lebih jauh perjalanan itu dari rumahnya ke masjid. Apalagi yang punya rumah yang dekat masjid, kemudian dia malas pergi masjid. Ya. Kayak ini kita bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini. Kemudian yang kedua, kenapa bukan yang lebih baru? Ternyata Syabban ini karena perjalanannya jauh dari masjid ke rumahnya, dari rumahnya ke masjid ini, kemudian biasa dalam padang pasir tiba-tiba dingin, kemudian berdebu, sehingga waktu itu dia memakai 2 jaket, 1 jaket yang baru di dalam, kemudian ya jaketnya yang agak kurang bagus ini disimpan di luar. Pertimbangannya bahwa begitu nanti dia sampai ke masjid,
bisa mengeluarkan tadi jaket yang luarnya ini yang berdebu, kemudian dia memakai jaket yang barunya ini nanti sholat berjamaah. Tapi dalam perjalanan ada seseorang yang terbaring di pinggir jalan, kemudian melihat bahwa siapa ini, dia iba, kemudian dia jaketnya yang satu, kemudian memberikan kepada seseorang tadi ini, dan dari memberikan jaket ini, seseorang ini terselamatkan hidupnya. Sehingga disitulah diperlihatkan kembali amalannya, bahwa makanya dia mengatakan, kenapa bukan tadi jaketnya yang lebih baru ini diberikan kepada seseorang tadi ini. Dia hanya memberikan jaketnya di luar yang kurang bagus tadi. Makanya mengatakan, kenapa bukan yang lebih baru. Dan yang terakhir, dia mengatakan bahwa kenapa tidak semuanya. Karena suatu hari begitu dia ingin makan, ternyata tiba-tiba dan dia memutuskan roti itu dibagi dua, berikan susu kepada pengemudi, dia makan bersama. Di situ diperlihatkan kembali bagaimana sebenarnya balasan dari amalan tadi ini berbagi kepada orang lain. Hanya dia menyesal kenapa tidak semuanya memberikan kepada pengemis tadi ini. Dia memberikan sepotong. Inilah gambaran orang-orang tertentu yang disihir itu untuk diberikan bagaimana amalannya selama ini dalam membangun hubungan antara sesamanya. Itulah sebagai hikmah dari cerita ini, kisah ini, apa ceritanya? Kisah ini kita bagaimana kita bisa berbagi kepada tetangga kita, saudara kita, karena sesungguhnya saudara sesungguhnya itu adalah tetangga. Maka tetaplah memperbanyak ibadah, tetapi pedulilah dengan lingkungan sekitarnya, khususnya kepada tetangga, karena yang pertama kali nanti yang menolong kita kalau ada apa-apa itu adalah tetangga. Jadi marilah kita saling peduli. Tujuannya tadi zakat itu adalah bagaimana membangun hubungan umat manusia. Ini ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi ini juga ya, ada yang bertanya bahwa lupa membayar zakat sampai sudah melaksanakan Idul Fitri. Jadi waktu-waktu yang terbaik untuk membayar zakat adalah pada saat sebelum melaksanakan Idul Fitri. Nah, kalau tiba-tiba lupa membayar zakat fitrah sampai khatib berdiri di mimbar, kemudian selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, itu sifatnya makruh, ya. Tetap masih sah itu zakatnya, tetapi nilainya itu sudah berbeda. Kecuali kalau sudah terbit matahari pada saat hari Idul Fitri itu, maka sudah berubah. Tadi itu bukan lagi sebagai zakat, tetapi dia sudah berubah. Ya. Begitu terbenam matahari pada saat hari raya Idul Fitri, baru membayar zakat, maka berubah juga hukumnya. Dia sudah berubah menjadi sedekah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ulangi kembali bahwa dalam harta itu, harta yang kita miliki itu ada hak-haknya orang lain. Janganlah lalu melihat bahwa harta itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Silahkan menjadi orang kaya raya, ya. Tetapi perhatikan juga bahwa di antara harta kita itu ada haknya orang lain. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang rakus, jangan sampai menjadi kita pribadi yang ambisius untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta, tetapi harta yang kita miliki itu tidak memiliki keberkahan. Karena harta itu utamanya adalah kualitasnya, keberkahan harta itu. Buat apa kita memiliki harta yang banyak, tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak memberikan ketenangan kepada pribadi dan jiwa kita. Padahal kita ini mengumpulkan harta karena kita ingin menikmati kehidupan ini. Tetapi tidak sedikit saudara kita memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya.
Lain tadi, tidak menutup kemungkinan bahwa dari harta kita itu ada haknya orang lain yang kita tidak distribusikan, tidak berikan kepada orang lain. Baik, karena waktunya sudah sampai 9.41, kalau ada yang mau bertanya silahkan sambil saya absen ya.